Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan syarat dan rukun pernikahan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun pernikahan. Sebelum saya menjelaskan tentang syarat dan rukun pernikahan, tentu kita harus tahu apa itu pernikahan. Pernikahan atau nikah, yaitu menyatu dan terkumpul, atau bisa disebut dengan ijab qabul. Akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan dengan kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan pernikahan sesuai syariat Islam. Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun sah nikah. Jika salah satunya tidak ada, maka pernikahan dianggap tidak sah di mata agama. Pernikahan sendiri hukumnya sunnah, sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya akan menyebutkan syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, calon mempelai pria haruslah beragama Islam. Di dalam Islam, seorang pria akan menjadi imam bagi keluarganya. Keluarga yang dipimpin pasti akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh imamnya. Bisa dibayangkan jika imam dalam keluarga tidak beragama Islam, maka keluarga yang dipimpin tidak akan bisa melaksanakan aturan Islam dengan baik. Yang kedua yaitu untuk pihak wanita, pria yang dinikahi tidak boleh merupakan mahram. Sedikit penjelasan mengenai status apa yang dimiliki oleh seseorang sehingga tidak boleh dinikahi adalah yang pertama, saudara dalam satu susuan. Maksudnya dari status ini adalah pada saat bayi, dua orang menyusu pada satu ibu yang sama meskipun mereka bukanlah saudara kandung. Yang kedua adalah keluarga yang memiliki satu garis keturunan seperti anak, cucu, saudara, bibi, nenek, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah mahram yang memiliki hubungan dikarenakan adanya pernikahan. Dalam hal ini yang dilarang menikah adalah mertua, anak tiri yang mana ibunya telah dikawini, menantu, ibu tiri, dan ayah kandung. Yang ketiga yaitu jelasnya wali nikah. Wali nikah dalam sebuah pernikahan sangatlah penting. Hal ini lebih tepatnya diperuntukkan untuk muslimah. Seseorang muslimah yang akan menikah harus dan wajib memiliki wali nikah. Hal ini karena layaknya seorang pemilik yang akan menyerahkan sesuatu yang dimilikinya selama ini pada orang lain yang akan menjadi imamnya. Yang keempat yaitu tidak menikah saat melaksanakan ibadah haji. Menikah juga merupakan ibadah yang bahkan ada banyak hal yang bisa dilipat gandakan pahalanya. Namun dalam Islam, menikah di saat melakukan ibadah haji adalah hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Dalam melaksanakan ibadah haji, seorang muslim harus fokus hanya kepada Allah dan tidak ada unsur nafsu di dalamnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dalam beribadah haji seseorang tidak dianjurkan untuk menikah. Yang kelima yaitu tidak adanya unsur paksaan. Menikah dalam Islam merupakan ibadah yang sunnah yang dianjurkan sebagai ibadah penyempurna agama. Namun pernikahan tidak bisa lantas dilakukan jika di dalamnya ada unsur paksaan. Selain harus memahami syarat sah pernikahan, kita juga harus paham rukun-rukun pernikahan. Rukun sendiri merupakan hal-hal yang wajib yang harus ada dalam pernikahan. Jika salah satunya tidak ada, maka pernikahan dapat dikatakan tidak sah. Di antaranya yaitu adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali bagi perempuan, adanya saksi dua orang laki-laki, ijab dan qabul. Syarat calon suami dan calon istri. Syarat calon suami Islam, laki-laki tertentu, bukan lelaki mahram dengan calon istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, bukan dalam ihram atau umroh ataupun haji, dengan kerelaan, bukan atas dasar paksaan, tidak mempunyai 4 istri yang sah dalam satu waktu, mengetahui perempuan yang akan dinikahi adalah sah untuk dijadikan istri. Syarat calon istri. Yang pertama Islam, perempuan tertentu,
bukan perempuan mahram dengan calon suami, bukan seorang banci, bukan dalam ihram ataupun haji, tidak dalam iddah, bukan istri orang. Pengertian syarat-syarat dan urutan wali nikah. Wali nikah diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang telah menjadi pilihannya. Kemudian syarat menjadi wali itu ada 9. Yang pertama, Islam, bukan murtad atau kafir. Yang kedua, lelaki bukan perempuan. Yang ketiga, telah mengalami pubertas. Yang keempat, tidak sedang dalam paksaan. Yang kelima, tidak sedang melaksanakan haji atau umroh. Yang keenam, tidak fasik. Yang ketujuh, sehat akal pikiran. Yang kedelapan, merdeka. Yang kesembilan, tidak dibatasi kebebasan dalam membelanjakan hartanya. Urutan wali nikah: 1. Ayah, 2. Kakek, 3. Saudara laki-laki seayah atau seibu, bisa dikatakan sebagai kandung, 4. Saudara laki-laki seayah, 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 7. Paman sekandung, 8. Paman seayah, 9. Anak laki-laki dari paman sekandung, 10. Anak laki-laki dari paman seayah, 11. Wali hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijab qabul dan syarat ijab qabul. Ijab qabul adalah sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaannya. Dan qabul adalah sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. Syarat ijab qabul adalah tamyiz al-muta'aqidain atau yang disebut juga dengan sudah dewasa, yaitu bahwa orang yang melakukan akad harus sudah mumayyiz atau sudah dewasa atau umurnya sudah masuk dalam kategori ketentuan untuk persyaratan menikah. Dan yang kedua yaitu bersatunya majelis ijab qabul atau ittihad majelis al-ijab wal qabul. Dan yang ketiga, harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan qabul atau wafuq bainal ijab wal qabul. Dan yang keempat, kedua mempelai atau yang mewakili harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak. Selanjutnya, saksi nikah. Saksi itu sendiri adalah orang atau orang-orang yang melihat atau mendengar atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa, dan apabila terjadi persengketaan mengenai peristiwa tersebut, maka saksi akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang telah ia lihat dan dengar. Apabila kesaksian ini dilakukan di depan pengadilan, maka akan disumpah terlebih dahulu. Lalu dasar hukum saksi nikah itu ada dua, yaitu dasar hukum dari Al-Quran dan juga hadis. Lalu yang kedua, syarat-syarat saksi nikah menurut Imam Syafi'i. Syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang menjadi saksi ada dua orang saksi: berakal, balik, beragama Islam, dan mendengarkan, tidak tuli dan adil. Mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Biasanya di Indonesia ini mahar disebut dengan mas kawin. Perintah mahar ini termaktub dalam surat An-Nisa ayat 4. Cara pelaksanaan pembayaran mahar yaitu yang pertama, mahar
dibayar secara kontan. Yang kedua, mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati. Yang ketiga, mahar yang dibayar secara cicilan sampai lunas. Yang keempat, mahar yang dibayar dengan cara memberi uang muka. Sisanya bisa diangsur atau sekaligus sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Yaitu macam-macam mahar. Yang pertama, mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sigot akad. Mahar musaima ada dua macam, yaitu mahar musaima muajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Yang kedua, yaitu mahar musaima ghairu muajjal, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Selanjutnya yang kedua yaitu mahar mutsil, adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.